Dan warga suku Auyu di Papua Selatan ini tak akan melukai siapapun. Kayu besi rawa sepanjang 17 meter ini disiapkan untuk membuat salib. Melihat panjangnya, timbul pertanyaan, siapakah yang akan disalib? Siapapun itu, pasti sesuatu yang lebih besar dari mereka. Tapi Frankie Woro, Casimilus Awe, dan warga suku Auyu di Papua Selatan ini tak akan melukai siapapun. Mereka memakai salib ini sebagai tanda perlawanan. Yang mereka lawan memang lebih besar, yaitu pemerintah Republik Indonesia. Akan menganalisis film dokumenter yang akhir-akhir ini mulai terkenal karena mungkin ada kontroversi di dalamnya, yaitu Pesta Babi. Di mana Pesta Babi ini merupakan film dokumenter yang berasal dari pemaparan apa yang terjadi di Merauke, Papua saat itu, di mana terdapat pengalihfungsian berjuta hektar tanah menjadi perkebunan tebu maupun kelapa sawit. Nah, dari situ terjadi penolakan dari pihak Merauke atau penduduknya, yang dimana mereka sudah menganggap hutan-hutan mereka adalah dapur. Dan ketika pemerintah mengalihfungsikan hutan-hutan yang awalnya semula dianggap dapur, disitulah mereka mulai merasa terancam. Dan proyek ini memiliki harapan di mana tebu dan gula ini akan diolah menjadi bahan bakar. Karena tidak mungkin manusia, terutama rakyat Indonesia, mengandalkan bahan bakar fosil yang akan diubah menjadi bensin. Oleh karena itu, mengalami penolakan dari kedua sisi, dan meskipun sudah terjadi, pemerintah tetap menggerakkan TNI sebagai bentuk intimidasi bagi para penduduk di Merauke yang merasa tertindas atau tanahnya dialihfungsikan. Sosial di balik pesta orang-orang Muyu ini sama dengan gerakan salib merah yang dimulai orang-orang Auyu. Salib ini akan menjadi yang terbesar dari 1.800 salib merah yang telah ditancapkan berbagai suku di Papua Selatan dalam 10 tahun terakhir. Ribuan salib merah yang dipadukan dengan palang adat adalah tanda larangan yang menyatukan unsur-unsur adat dan agama. Kami percaya bahwa kalau memang kami sudah tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan ini, dalam hal ini perusahaan tidak bisa masuk, berarti kami minta bantuan kepada nenek moyang dan Tuhan. Atribut perang orang Auyu ini diukir atau dilukis, digambar di batang salib ini dengan tujuan bahwa kami larang dengan sangat keras. Jadi apabila siapapun, baik dari antara kita sendiri yang melanggar batas ataupun pihak lain yang mau mengganggu keselamatan hak tanah adat kami, maka kami siap untuk melakukan ancaman perang. Salib-salib ini tidak ditancapkan di halaman-halaman gereja, melainkan di tanah dan hutan adat, di dusun-dusun sagu, dan di tempat-tempat yang disakralkan. Sebab 1.800 palang adat dan salib ini memang bukan semata tentang agama,
tapi untuk mencegah negara dan perusahaan memasuki tanah dan hutan adat mereka. Papua bukan Laos. Menurut saya, film ini adalah sebuah film yang cukup menarik dan juga sebenarnya dapat dipahami dengan lebih mendalam dan juga lebih kritis. Karena banyak sekali mengangkat isu-isu yang selama ini jarang kita ketahui. Salah satu contohnya seperti adanya pengalihan lahan di daerah Papua Selatan yang dirubah dari awalnya hutan tropis lalu digunakan sebagai tempat mencari kehidupan bagi masyarakat di daerah Papua Selatan, dirubah menjadi tempat untuk penanaman bioetanol dari kelapa sawit dan juga biodiesel dari tebu. Kemudian dari dalam hal tersebut ini juga diduga ada banyak sekali orang-orang yang bekerja di dalamnya. Di antaranya adalah pemerintah, lalu ada dari tokoh-tokoh adat tinggi, lalu ada juga gereja dan lain sebagainya yang dianggap menimbulkan banyak sekali kejanggalan dalam hal tersebut. Yasinta dari suku Marin adalah petani sayur di Kampung Wanam, distrik Ilwayap, Merauke. Memanfaatkan lahan yang ada, ia berkebun dan menjual hasilnya ke pasar kampung. Ini ekonomi warga di Wanam untuk menghasilkan uang, lalu memberi barang kebutuhan yang tak bisa mereka produksi sendiri. Tapi kehidupan sebenarnya ditopang oleh ekosistem hutan dan rawa. Inilah sumber pangan utama dan peradaban mereka. Namun ketenangan ini diusik ketika tiba-tiba Juli 2024 di Pelabuhan Wanam datang ratusan alat berat untuk proyek pangan dan energi pemerintah. Menurut saya hal ini sebenarnya tidak sebaiknya dilakukan dengan demikian. Mengapa? Karena juga diperlukan adanya tempat di mana para masyarakat ini dapat mencari nafkah mereka. Karena jika semuanya dirubah menjadi bioetanol dan juga biodiesel, maka justru akan mencelakai masyarakat. Karena mereka tidak dapat memberi makan keluarga mereka, dan juga hal tersebut malah hanya menguntungkan sebagian masyarakat yang berada di pulau lainnya. Pulau Nugini yang mencakup Papua Indonesia dan Papua Nugini memiliki lebih dari 700 spesies burung yang tercatat, di mana lebih dari 300 diantaranya adalah burung endemik. Itulah mengapa Papua menjadi kiblat bagi para pengamat burung serta ahli ornitologi. Hilangnya flora dan fauna yang khas dan endemik dari daerah Papua itu sendiri. Karena banyak sekali satwa-satwa dan juga fauna-fauna yang hanya kita dapat temukan di sana, dan pada akhirnya dibabat habis sekitar 2,5 juta hektar hanya untuk penanaman tebu dan kelapa sawit. Dan menurut saya itu sangatlah tidak manusiawi sekali, karena begitu banyaknya tanaman dan juga satwa-satwa yang hilang di sini. Seharusnya pemerintah dapat melakukan langkah-langkah preventif yang lebih bijak dalam hal ini. Mengapa demikian? Karena menurut saya kelestarian alam itu adalah yang paling penting untuk dijaga, dan juga kita harus menyeimbangkan antara hubungan kita dengan alam tersebut dan juga hubungan dengan manusia. Karena dari yang saya lihat dalam film tersebut, tidak semua orang ini mengetahui dengan jelas apa dan tujuan dari pembukaan lahan tersebut. Banyak dari mereka yang sebenarnya tidak terima, ingin protes, namun terhalangi oleh kekuasaan orang-orang yang lebih tinggi seperti tokoh adat, lalu ada juga dari gereja atau bahkan pemerintah. Lalu juga film ini menurut saya cukup bagus dalam hal mengangkat isu-isu separatisme dan juga bagaimana operasi militer selama ini bergerak di daerah Papua selama kurang lebih 60 tahunan. Lalu juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena dari film tersebut kami dapat mendapatkan banyak sekali informasi yang selama ini tidak terbuka bagi kami, yang
seakan-akan ditutup-tutupi sehingga kami tidak dapat mengetahui keadaan bagi para saudara-saudara kami di luar sana. Kami masyarakat setempat kami tidak tahu. Kami kaget pagi-pagi kapal sudah ada di pelabuhan kami. Yasinta Moiwen atau Enrika Gebze dan warga lainnya tak pernah diajak bicara atau dimintai pendapat. Seakan-akan Papua adalah tanah kosong. Kita suka kaget yang dong bawa turun alat berat dong bawa turun, kita kaget masyarakat. Dorang subongkar itu kayu-kayu. Cara penanganan untuk kasus ini, sebaiknya kita sebagai manusia yang baik, kita sebagai makhluk sosial harusnya saling mengerti satu sama lain untuk kepentingan bersama. Tidak salahnya untuk memedulikan perasaan orang lain juga sebelum mengambil suatu keputusan. Karena untuk mencapai kehidupan yang akan lebih baik di masa depan, sebaiknya kita sama-sama saling menghargai dan saling merangkul satu sama lain meskipun kita berbeda, meskipun kita berbeda pandangan, namun pandangan tersebut harus tetap ditemukan jalan keluar untuk menuju masa depan yang lebih cerah. Maka dari itu, pemerintah seharusnya menanggapi hal ini dengan serius dan tidak menggunakan kekerasan seperti menekan TNI, menurunkan TNI untuk mengintimidasi masyarakat yang ada di sana agar mereka takut. Sebetulnya kekerasan tersebut tidak diperlukan. Mereka hanya perlu keadilan. Masyarakat-masyarakat tersebut ingin keadilan. Bagaimanapun juga, mereka juga bagian dari warga Indonesia ini. Suatu negara yang dimana sangat berpegang teguh kepada suara rakyatnya. Rakyat adalah satu hal yang terpenting dalam pemungutan suara maupun pendapat untuk mencapai negara yang lebih baik. Dan menurut saya, hal ini seharusnya ditindaklanjuti untuk mencegah sebuah masalah yang kedepannya nanti akan terus berlanjut ataupun berkembang. Jadi masalah ini harus dihentikan sekarang juga oleh pemerintah, dan saya harap pemerintah dapat menemukan titik tengah untuk menanggapi masalah ini agar bisa ditemukan jalan tengahnya bagi penduduk di Merauke, Papua sana, dan juga kepentingan untuk negara Indonesia. Meski juga terdapat isu buruk terhadap produser dari film ini, juga dampak buruk yang ditimbulkan atas video Pesta Babi ini, saya dan kelompok berharap agar lebih mengolah informasi lebih baik. Karena di zaman seperti ini, negara kita yaitu Indonesia dapat dihancurkan oleh hal-hal seperti ini yang dapat meruntuhkan kesatuan negara kita. Padahal negara kita sudah bersatu sejak 1945, masa bisa hancur oleh karena video, informasi, atau hal-hal sejenisnya yang bersifat mengadu domba.
Negara Indonesia memang negara yang luas, sukunya juga banyak, populasi masyarakatnya juga beragam. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita bersatu, berdamai, dan hiduplah dengan bijak dan peduli dengan sesama. Oleh karena itu, berakhirnya video ini, saya dan kelompok berharap sudah tidak ada lagi penggundulan hutan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan sendiri, karena kita tidak tahu bagaimana POV mereka yang mereka menganggap hutan itu adalah dapur, dan pemerintah menganggap jika hutan ini tidak digunduli atau tidak dialihfungsikan, Indonesia tidak berkembang. Jadi begitu kesimpulan dari video analisis Pesta Babi ini. Terima kasih.